Mik. Saya mau tanya, Pak O ini Mister Tato Indonesia. Wah, ini yang penasaran. Jangan-jangan Didi itu ya ditato kayak gini. Pak Lurah, ini kan akhir-akhir ini kan Abah lihat Pak Lurah ini selalu viral. Entah gayanya, entah lagunya, entah tatonya, entah. Wis sekarang lakukan hal-hal yang baik. Sing ora apik ora usah, nggih. Mikir kerja. Ora usah mikir ngomong nawong blunding gawe dosa, nggih. Orang lain mau ngomong apa, kita jelek-jelekin, biarin. Dah, biarin aja. Nggak usah ikut gabung, ikut bersatu dengan mereka. Kondisi Indonesia hari ini sedang baik-baik saja. Nggak usahlah kita berulah. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Kita bersabar. Seumpamanya belum kebagian BLT, sabar. Kamu belum kebagian BLT, marahnya sama siapa? Lurah hoho. Yo ini orang kebagian BLT ya. Wong sing BLT didum dulure dewek. Kamu suudon seperti itu? Emangnya jadi lurah itu gampang? Hoho iki gajine piro? Karena gajinya kecil, nyambi YouTubean nyanyi karo lalawidi. Buka titik, jangan. Tapi ya lurah paling geleng se-Indonesia kayaknya lurah Purwasaba ya. Wis gayane ditiru, lagune ditiru. Hah? Tatoan. Dulu dia dibully soal tato, yang belain saya. Dia nanya sama saya, "Bah, bagaimana caranya bertobat orang punya tato?" Gampang. Jangan nambah tato. Itu berarti bertobat. Saya mau tanya sama Lurah Hoho, tato ini gimana? Rene ho. Aku pengen ngerti cah ini. Ya. Tato ini bira. Kamu jalannya gaya TikTok. Jalannya gaya TikTok. Ulangi. Jalannya gaya TikTok. Jalan yang viral kayak TikTok jadi contoh sama orang-orang gitu loh. Iya. Nyatamu cintaku berlebihan, azam burukku tak beralasan. Mik. Saya mau tanya, Pak O ini Mister Tato Indonesia. Wah, ini yang penasaran. Jangan-jangan Didi itu ya ditato kayak gini. Pak Lurah, ini kan akhir-akhir ini kan Abah lihat Pak Lurah ini selalu viral. Entah gayanya, entah lagunya, entah tatonya, entah kedekatannya dengan para ciwi-ciwi. Iya. Itu sengaja diviralkan atau yang penting Pak Lurah berkarya? Berkarya, Gus. Berkarya? Iya. Kayak kamu lihat pembangunan desa, ngundang cewek, itu ceweknya kamu undang atau mereka mau datang? Kebetulan baru nyanyi di SMK. Terus? Saya juga di SMK diundang, terus pulang mampir di... Oh, cilok, cinta lokasi. Terus akhirnya mereka justru bisa mempromosikan pembangunan desamu. Yeah. Lah kamu itu bisa membangun sebanyak itu, uangnya dari mana? Kan dana desa terbatas. Ada yang dari konten, Gus. Konten YouTube banyak duitnya. Kalau YouTube anak-anak sini, Gus, kita nggak bikin YouTube, kasihan nanti anak-anak pada nggak juga dapat endorse. Kalau endorse saya nggak minta bayaran, Gus. Tapi apalagi itu UMKM kita. Oh, kalau UMKM jangan. Nggih, dari warga manapun kita nggak pernah minta bayar. Terus usaha desa apa yang kamu lakukan di Purwasaba? Peternakan ayam, Gus. Peternakan ayam. Nggih, dengan ayam sapi. Telur sama ayam potong? Petelur. Saya dulu di pondok itu ngurusi ayam telur 20.000 zaman mondok. Jadi yang lain ngaji saya ngurusi ayam, yang lain ngaji saya makani ayam, yang lain ngaji saya ambil telurnya ayam, yang lain ngaji saya nimpali telek ayam. Makanya dulu saya pernah dibilang dasar Gus telek. Oh, tapi saya seneng karena telek itu sakti. Buktinya apa? Nggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Sakti. Bahkan Pak Ho minta nginjak telek langsung dingilang. Aduh, telek bimen kayak gini. Itu hasilnya banyak. Termasuk untuk bangun-bangun jalan itu. Jalannya mulus itu. Jadi mulusnya jalanku, semulus pahamu. Iya.
Neng aku. Saya sekarang mau tanya. Kalau di total jumlah tatone pira? Penuh Gus, cuma Makanya kira-kira berapa motif, berapa tempat? Roller berapa? Ya lebih. Deleng bokongnya kayak apa? Oh iya ada tatonya. Semuanya di bokong juga ada tatonya. di bokong enggak. Terus di kalau paha ada, Ada, lengan ada, dada ada. penuh, Oh, dada penuh. penuh. Itu kalau di total ada 50-an mungkin ya, 50. Lebih. Oh lebih, Rolikur eksperimen 50 lebih. Rolikur setengah maksudnya guys, cangkeme. Yang paling menjadi favoritnya Pak Ho tato apa? Kok tato cecek matane? Anak jamae nyong wadon, dadane ditato cecek. Begitu meteng kan badannya melar ya, jadi boyo kayak gini. Apa yang paling favorit atau apa? Tato Dewi Guan Yin. Oh, sini Dewi Kwan Im. Terus yang menurut yang paling menjijikan Pak tato yang mana? Enggak ada. Enggak ada. Itu buat tato ada inspirasinya. Ada. Apa inspirasinya? Beda-beda. Salah satunya. Saya terinspirasi dengan gangster di Jepang Gus. Dulu. Yakuza. Iki mbiyen gege dadi lurah. Kuwi wargane ora milih wedi mergo diancam. Terus gangster Yakuza. Terus Tapi kalau Yakuza kan tidak semuanya itu dari dia semua bertato Gus. Cuma kan Yakuza kan tidak selalu jahat. ya. Bahkan Yakuza diakui oleh pemerintah Jepang. Jadi enggak semuanya jahat ya. Enggak. Jadi kalau bahasa saya Pak Oho ini sorry. Bodinya kayak Rambo, tapi hatinya Romeo. Iya. Bodinya atletis, hatinya Teletubbies. Berpelukan. Ada pandangan paling negatif apa terhadap Pak Oho soal tato? Yang pernah Pak Oho dengar? Banyak Gus. Enggak, yang paling menjengkelkan umpaman. Kalau Inyong kan biasa mengambil ngaji, saya sana es teh. Kalau Pak Oho apa? Ya lurah kok tatoan. Sing milih matane picek. Iki matanya picek ya? Enggak kok. Kayak gitu Gus, di komentar banyak banget Gus. Di itu banyak bahasa Jadi, kayak gitu. Tapi biarin aja. Nggak apa-apa. Mereka nggak tahu. Los. Oh cakemnya dewek ya. Apalagi cuman tatoan aja biasa baik. Makanya jadilah seperti kalau menghadapi komentar orang Pak Ho, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Kamu tahu apa bedanya pisang sama Pak Ho? Bedanya satu. Kalau pisang jantungnya di bawah, pisangnya di atas. Kalau Pak Ho jantungnya di atas, pisangnya di. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat melalui acara malam hari ini? Ayo, terakhir. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Desa Purwasaba dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini serta seluruh pejabat dari Forkompinda, Forkompinca, Polres, Kodim yang saya hormati. Saya hanya akan menyampaikan pesan Gus kepada warga saya, khususnya Purwasaba. Mudah-mudahan jenengan semua terhindar dari orang-orang yang zolim, dari orang-orang yang jahat, dan jenengan semua saya harap mempunyai hati dan pikiran yang baik terhadap semua orang. Nggih. Kalau jenengan selalu berpikiran positif, berhati baik, insya Allah rezeki jenengan juga baik. Amin. Nggih. Nggak usah ikut-ikutan dengan apa kata orang yang tidak jelas. Sekarang masyarakat Indonesia khususnya gampang terpengaruh dengan
provokasi, nggih. Jenengan tahu sendiri orang kalau menjalankan sesuatu itu dengan hati nurani, dengan akal sehat, insya Allah jenengan gak bakalan ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu, oke? Tanggane tuku kulkas panas, ya. Ya kan kalungan kulkas ya. Kalungan kulkas AC. Tanggane tuku mobil utang, jangan nih gitu ya. Utang ya biarin, kan mereka yang nyarutang. Bener gitu. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada masyarakat Purwasaba, dan kalau bisa ini semuanya yang hadir dari manapun, mulai sekarang, besok dan selamanya itu hati nurani dan pikiran itu digunakan, nggih. Jangan gampang ikut-ikutan arus orang-orang yang tidak benar. Jenengan nanti ikut nanggung resikonya, nggih. Yakinlah kalau orang baik itu rezekinya pasti baik, nggih. Karena orang-orang yang selalu menjelekan kita di depan orang lain, nggih, suatu saat akan menjelekan kita di depan orang juga, menjelekan jenengan juga di depan orang lain, nggih, saat tidak pas, nggih. Wis sekarang lakukan hal-hal yang baik, sing ora apik ora usah, nggih. Mikir kerja, ora usah mikir ngomong nawong blunding gawe dosa, nggih. Orang lain mau ngomong apa, kita jelek-jelekin, biarin. Dah, biarin aja. Gak usah ikut gabung, ikut bersatu dengan mereka. Mungkin itu Gus yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Lurah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan tuh Pak Lurah. Kalau sambutan malah berdoa. Terima kasih Pak Lurah. Nanti nyanyi Pak Lurah. Matur nuwun. Silakan enggak Pak Lurah. Antamu cintaku berlalu. Alah deh, dulur Lurah kok lucu temen ya. Jadi ketenangan, kenyamanan hari ini yang kita rasakan nggak usah diganggu dengan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kita itu kadang-kadang punya masalah bukan disebabkan oleh orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Hidupnya sudah nyaman, sudah punya motor, pengen naik mobil, utang pinjol. Pinjol nggak terima, judol. Akhirnya apa? Selalu saja kita membanding-bandingkan gaya hidup kita dengan gaya hidup orang lain. Nggak perlu. Tadi dibilang Pak Uhu, tetangganya beli mobil, kita ikut-ikutan naik mobil, ambulan. Tetangganya beli rumah, kita juga masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, kita juga beli tanah, kuburan. Ya modar. Cek. Demikian juga kalau kita berpunya ya biasa-biasa saja, dirasani orang itu biasa. Kan saya selalu bilang, apa bedanya tinggal di desa sama tinggal di kota? Bedanya satu, kalau tinggal di kota harus kandel dompetnya, tinggal di Purwasaba harus kandel kupingnya. Ya wong kampung desa ya, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasane jilbabe ireng. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Oke, kita tanya jawab. Pinjam mic, aku minta tisu dong. Kita jawab. Ada yang mau bertanya soal kebangsaan atau punya usul apa untuk Pak Presiden? Nanti kalau saya ketemu Presiden di Jakarta akan saya sampaikan. Ayo, mana yang mau tanya? Mas Bulung yang nunjuk. Ini, Mbak E. Siapa namanya ini? Cie, jilbab ireng, cie. Ada cewek cilik mentik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arahnya siapa? Perkenalkan, nama saya Ragil Anggreni. Siapa? Ragil Anggreni. Ragil. Kamu anak terakhir? Iya. Oh, maka namanya Ragil. Iya. Ragil Anggreni. Anggreni. Umur bira? 24. 24, tua temen ya? Udah nikah? Belum. Ih, jomblo.
Kuliah, kerja? Kerja. Kerja apa? Perawat. Perawat. Enak kalau kamu punya istri perawat, Le. Begitu masuk kamar, papa cuci kaki dulu. Iya. Kamu kerja di mana perawatnya? Di rumah sakit daerah Banyumas. Apa suka dukanya jadi perawat? Ya sukanya bisa menolong itu sih orang yang sakit. Orang yang gitu. sakit. Melayani pasien kayak gitu. Melayani pasien. Dukanya? Ya kadang capek sih. Bob, cangkemnya jomblo. Mbak, aku lara, Mbak. Mata ngerti wong bening, aku lara, Mbak. Inyong ya pada. Namanya panggilannya Mbak Ragil. Anggi. Mbak Anggi, cita-cita nikah umur berapa? 26. 26. Sudah punya pacar belum? Belum. Ayo. Lamar kalau berani sini. Ingat, selain donatur dilarang ngatur. Ayo, pertanyaannya apa Mbak Ragil Anggila ini? Ya izin bertanya Gus terkait Jangan deket-deket mic-nya. terkait Letkol Teddy. Oh, kamu penggemarnya Letkol tadi? Iya, salam ya Gus buat Letkol Teddy. Cie. Ragil yang ngerti sing bening loh mas aku. Salam nggih Letkol tadi. Gas. Kamu ada pertanyaan apa soal Letkol tadi? Apa pendapat Gus Miftah terhadap sosok sekretaris kabinet yang masih muda, pangkat letkol baru, tapi mempunyai tanggung jawab yang sedemikian besar? Menurutmu, aku takon nih, menurutmu sampai hari ini kerjanya Letkol tadi seperti apa? Lumayan bagus. Bagus kan? Bagus. Saya selalu mengatakan begini, nggak usah hanya kepada Letkol tadi ya. Ternyata usia muda itu kita tidak bisa menutup mata seolah-olah anak muda itu nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang orang tua itu belum mau memberikan kesempatan kepada yang muda. Ketika anak muda diberikan kesempatan, biasanya dahsyat luar biasa, betul? Letkol tadi memang masih muda, kebetulan sahabat saya, Nduk. Usianya jauh di bawah saya. Tetapi kinerjanya atas tugas yang diberikan oleh presiden kepada dia sampai hari ini terhandle dengan baik. Saya ingin mengatakan bahwa apa? Orang-orang tua ini saatnya memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Contoh, nggak usah ngurus negara kayak Letkol tadi deh, ngurus masjid. Kadang-kadang ada rezim orang tua di masjid itu yang ketika anak muda berkarya, itu justru orang tua itu malah nggak mau, merasa tersaingi dengan anak-anak muda. Padahal kalau masjid itu diurus oleh anak-anak muda, orang tua sebagai pembimbingnya kira-kira pasti luar biasa. Sehingga dimonopoli, ya adzan wong tua, sing imami wong tua, apa-apa wong tua. Subuh sing adzan wong tua. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baratan puji-pujian kayak gini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Siapa mau berangkat ke masjid? Mas tahu nggak DJ dari Thailand namanya DJ Katy Butterfly? Dulu kalau nge-DJ pakaiannya super seksi. Dia masuk Islam melalui Gus Miftah. Apa alasan dia masuk Islam? Gara-gara setelah pulang nge-DJ dari klub malam, hatinya rasanya ayam gara-gara mendengar adzan sholat subuh. Jadi kalau bisa anak-anak muda itu tampil. Hari ini kita punya contoh di tingkat nasional, Letkol tadi. Dia mampu berkarya walaupun di usia muda. Makanya kalau saya nyuwun sewu hanya mempermasalahkan soal umur, itu bagi saya tidak fair. Anak muda
bisa berkarya, orang tua juga bisa berkarya. Orang tua harus membimbing dan memberikan contoh, memberikan teladan, sementara yang muda mencontoh dari yang tua, meneladaninya dan menghormatinya. Jadi kalau kamu tanya sama saya, bagaimana soal Lecol tadi? Beliau salah satu anak muda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Lecol tadi. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Dikasih mama. Dikasih mama. Tapi sorry ya Ragil Anggraini, kalau sama kamu aku tidak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Cakep ya. Ya kesempatan.